Pelajaran yang Allah berikan untuk menyucikan jiwa orang-orang beriman pasca perang Uhud ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita ambil hikmahnya. Apa yang pertama? Pertama, soal musyawarah. Musyawarah, kalau hasil keputusan musyawarah sudah diambil, walaupun hasilnya nanti ternyata tidak menguntungkan kita, ternyata hasil musyawarah itulah yang menjadi penyebab kegagalan kita, kekalahan kita, maka itu tidak boleh kita sesalkan, tidak boleh kita merasa musyawarah itu nggak usah ada lagi, nggak usah penting lagi. Udah, biar Nabi Muhammad aja yang mengambil keputusan secara sepihak, jadi diktator. Islam tidak mengajarkan begitu. Kesalahan dalam hasil musyawarah, tetapi dia sudah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, sudah menjadi kesepakatan, menjadi konsensus, walaupun awalnya terjadi perbedaan, tapi hasilnya itu harus ditanggung bersama dan harus legowo semuanya, harus terima apapun hasilnya. Jadi nggak boleh kita berkecil hati. Bahkan Nabi diperintahkan oleh Allah, teruslah ajak umatmu bermusyawarah, wasyawirhum fil amr. Ini pemimpin. Yang kedua, Allah turunkan ayat ini, wahai Muhammad, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak miliki kuasa apapun dalam hal itu. Artinya apa? Annallaha maliku amrihim. Allah itu pemilik urusan mereka. Allah bisa membinasakan mereka, atau menghancurkan mereka, atau memberikan taubat, menerima taubatnya mereka kalau mereka mau bertobat dan masuk Islam, atau mereka diazab oleh Allah kalau mereka tetap berada dalam kezalimannya. Itu bukan urusan engkau, wahai Muhammad. Engkau nggak usah bersedih, biar Allah yang nangani. Kalau Allah mau hancurkan mereka, Allah hancurkan. Kalau Allah mau terima taubat mereka saat mereka mau masuk Islam, Allah akan terima taubat. Tapi kalau mereka tidak mau terima dan tetap dalam kekufurannya dan kezalimannya, maka terpaksa juga Allah akan mengazab mereka. Itu bukan urusan engkau, biar urusan kami saja. Ini cara Allah menyucikan jiwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau sedih, jangan jadikan beban, Allah yang akan mengangkat beban dari engkau. Yang ketiga, turun ayat dalam surah Ali Imran 140-141 bahwasanya kalau kita ditimpa kekalahan, iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhum. Kalau kalian baru menerima kekalahan, terluka dalam peperangan ini, perang Uhud, maka ketahuilah kaum yang kalian kalahkan itu kemarin mereka yang menerima kekalahan. Kemarin kamu menang, mereka kalah. Sekarang giliran kamu kalah, mereka yang menang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi seimbang. Kalau kamu pernah mereka dapat luka, sekarang giliran kamu mendapat luka. Wa tilkal ayyamu nudawil. Itulah hari-hari diperputarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya? Itu yang pertama tadi, ya, diperputarkan sunnah itu, dipergilirkan bagi umat Islam. Yang kedua, waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah mengetahui, menyeleksi mana yang benar-benar beriman. Tahu, akan nampak jelas kalau orang yang beriman benar, jujur, walaupun dia kalah, dia akan tetap terus berpegang kepada Islam, dia akan terus membela umat Islam, tidak peduli. Allah ingin mengajarkan kepada kita itu apa? Yang penting itu proses, keberpihakan kita, bukan hasil. Kalau kita hanya melihat hasil, harus menang atau bagaimana, ya ketika kita mentok tidak mendapatkan sesuai target, ya kita pasti akan mundur. Sebab yang akan dilihat Allah itu bagaimana proses dan keberpihakannya. Biarkan hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya dari kekalahan itu adalah agar Allah menyeleksi orang-orang yang beriman dan menghancurkan orang-orang kafir. Nauzubillah min zalik. Apa maksudnya? At-tamhis liyumahhisa itu artinya tathhir. Tathhir dan tasfiyah artinya menyucikan. Jadi menyucikan jiwa orang-orang beriman. Supaya apa? Mereka introspeksi. Jadi kalau kita kalah, apa yang mesti kita lakukan? Banyak istighfar, banyak mohon ampun pada Allah, banyak taubat pada Allah, kemudian introspeksi. Jadi ini pendidikan massal untuk umat Islam. Susah loh. Orang biasanya kalau orang kalah itu setelah menerima kekalahan, lalu kemudian dia lebih banyak berkeluh kesah, kemudian lebih banyak dia menyesal dan tidak melakukan apa? Introspeksi. Tapi dalam Islam, oleh Al-Quranul Karim, ajarkan kepada kita bagaimana kita mengubah kekalahan itu menjadi energi yang positif untuk mengumpulkan kekuatan baru, dimulai dengan tasfiyah dan tathhir, penyucian jiwa. Kita harus membereskan perkara urusan-urusan hak yang ada dalam hati kita.